Assalamualaikum, selamat siang, Mams. Hai. Jadi, seperti biasa, eh, saya dan Dokter Ipi akan melakukan Instagram Live. Jadi sekarang aku undang dokter. Assalamualaikum, Dok. Halo, malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita Baik, live-nya Tuhan. kita live-nya sekarang hari Jumat ya. Jadi, Mm-mm. Mams di sini sudah ada Dokter Ipi dan Dokter Ipi kali ini akan membahas seputar pendidikan seks pada anak ya. Mungkin Mams di sini masih ada yang belum tahu dan menyampingkan masalah ini, padahal ini sangat perlu dan harus ya kita sampaikan pada anak kita harus memahami tentang seks juga, tapi ada beberapa penyampaiannya seperti apa, cara mengedukasinya seperti apa ya dok ya, dan kapan usia anak ketika seusia anak mulai untuk mengetahui tentang seks ini ya dok ya. Silahkan dokter Ya, Ipi. Tuhan. Ya, terima kasih Teh Eka. Halo, Mom yang udah join nonton, disimak ya. Kalau bisa dicatat kalau misalnya lupa. Jadi hari ini temanya agak berbeda ya Teh. Mungkin agak sensitif ya, karena kalau kita bicara tentang bagaimana mengajarkan pendidikan seks pada anak, biasanya masih tabu ya. Biasanya orang tua beranggapan bahwa mengajarkan pendidikan seks anak itu seperti mengajarkan bagaimana cara berhubungan intim yang baik gitu kan. Padahal pengertiannya sangat luas tentang pendidikan seks. Nggak hanya seputar hanya tentang berhubungan intim yang baik, tetapi lebih ke bagaimana memberikan pemahaman tentang fungsi-fungsi organ genital maupun reproduksinya dan kapan anak harus mempertanggungjawabkannya gitu kan. Jadi pengertiannya nggak hanya seputar berhubungan intim. Makanya Betul. ada beberapa orang tua yang masih canggung untuk menjelaskan kepada anak-anaknya. Nah, Sehingga betul lebih dok. kepada ntar aja deh nunggu pubertas atau nunggu gede untuk menjelaskan tentang pendidikan seks ini ke anak. Sehingga anaknya jadi mencari sendiri gitu Teh. Apalagi di zaman canggih seperti ini kan, semua bisa diakses, apalagi pornografi yang makin banyak di dunia media sosial atau di internet, YouTube, video, gambar. Itu kan banyak banget kan. Jangan sampai kita kecolongan nih, Mam nih. Anak ternyata sudah mengeksplor sendiri untuk mencari tahu apa sih seks itu sendiri. Nah, untuk itu Mam nggak usah canggung untuk memberikan pemahaman kepada anak. Makanya kali ini judulnya bagaimana pentingnya pemahaman pendidikan seksual pada anak. Nah, orang tua ini berperan penting ya Mam terhadap pendidikan seksual pada anak. Jadi sangat berperan penting karena mungkin ada beberapa sekolah yang sudah menjadikan pendidikan seksual ini materinya gitu, tapi nggak semua sekolah seperti itu. Ini penting banget orang tua sebagai peran pentingnya karena kita mengharapkan anak ini lebih terbuka gitu sama kita kan, karena hanya kita tempat mereka untuk terbuka menceritakan keluh kesahnya. Jadi jangan sampai anak itu nggak terbuka sama kita tentang masalah seksualnya. Nah, tujuan dari kita memberikan pemahaman tentang seks kepada anak, yang pertama adalah untuk menghindari anak terjadinya pelecehan seksual atau kejahatan seksual. Sekarang kan banyak banget ya Teh kasus-kasus kejahatan seksual atau pelecehan seksual pada anak. Dengan kita memberikan pemahaman sehingga mereka mengerti gitu bagaimana cara menjaga tubuhnya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang menjaga kesehatan organ genital maupun reproduksinya. Jadi nggak hanya seputar seks aja, jadi tentang gimana sih cara menjaga kesehatan organ genital maupun organ reproduksi.
Yang ketiga adalah untuk apa ya, memberikan edukasi tentang hubungan di luar pranikah. Jadi kan banyak ya kasus-kasus hamil di luar nikah dengan usia Hmm. anak yang mungkin baru fase pubertas, mungkin ya Pasti 12 13 tahun, tahun ya dok ya. 13 tahun sudah hamil di luar nikah. Ini kan penting banget ya kita Hmm. mengedukasi bahwa ada akibat-akibat yang terjadi ketika kita melakukan hubungan seksual di luar pranikah. Hmm. Misalnya kehamilan usia dini, istilah anak yang masih kecil sudah hamil di luar nikah, atau dengan hubungan yang tidak terproteksi, hubungan yang tidak aman, misalnya timbul penyakit menular seksual. Ini yang sangat dikhawatirkan dari hubungan di luar pranikah. Nah, Oh. itu tujuan dari kita memberikan pemahaman tentang pendidikan seksual. Hmm. Nah, kapan sih kita harus memberikan sex education ini kepada anak? Kalau bisa sedini mungkin, kita bisa memberikan pada usia 2 atau 3 tahun, mulai untuk memberikan edukasi tentang seksual kepada anak. Nah, bagaimana sih caranya? Kan kadang suka bingung ya, aduh Hmm. gimana ya kita mulai topik untuk menjelaskan kepada anak tentang Hmm. pendidikan seksual, entah kitanya yang malu atau Hmm. aduh takut nanti anak nanya, "Ma, gimana cara buat ade? Ade tuh terbuatnya dari apa?" Kan kadang ada ya timbul suka pertanyaan anak kecil, Ada kok aja ade ya bisa kreatif kadang kan nanyanya anak tuh. kecil suka pikirannya, aduh, ini kita sebagai orang tua harus benar-benar menyiapkan jawaban-jawaban yang terbaik untuk anak ya, sehingga anak Hmm. paham dan tidak terlalu vulgar juga dalam menyampaikannya. Yang Betul. pertama, cara kita memberikan edukasi kepada anak tentang seksual adalah yang pasti luangkan waktu untuk diskusi terhadap anak. Diskusinya Hmm. secara terbuka. Jadi bukan berarti kita menggurui anak. Jadi sama-sama terbuka. Anak bisa bertanya, kita Hmm. menjawab, atau sambil kita Hmm. menggunakan media atau apapun. Nah, sudah luangkan waktu untuk berdiskusi pada anak, Mam jangan ragu untuk menyampaikannya dan nggak boleh malu gitu untuk Hmm. menyampaikan kepada anak tentang seksual gitu. Toh Nggak itu boleh anak kita canggung, sendiri ya, jadi nggak usah nggak boleh canggung, nggak canggung. boleh Hmm. malu. Jangan sampai mereka mencari sendiri informasinya tentang Kalau mencari seksualitas itu sendiri lebih seperti bahaya apa. lagi karena kan belum Ya, tentu benar. betul juga ya dok ya. Mm-mm. Benar, apalagi kalau yang dilihat misalnya video-video porno atau Hmm. gambar majalah porno, itu kan Hmm. ngeri banget ya Teh untuk di zaman yang digital sekarang udah Hmm. semua gampang diakses. Nah, Hmm. sudah yang kedua kita ungkapkan secara informatif, nggak boleh ragu, nggak boleh malu. Selanjutnya ajarkan sesuai usianya. Jadi Hmm. nggak langsung kita langsung ubuk-ubuk. Gini loh nak, membuat bayi itu begini loh gitu. Enggak ya. Mam. Iya Jadi harus benar. berdasarkan usianya. Memang dalam menjelaskan seksualitas kepada anak kita harus perlahan dan bertahap. Nggak Hmm. bisa langsung kita ke arah istilahnya hubungan intim, nggak bisa. Kita harus menjelaskan misalnya mulai dari usia 3 tahun. Hmm. Cara menyampaikannya kita bisa ajarkan mengenalkan anak tentang organ anatomi tubuhnya. Mulai dari Hmm. kepala sampai kaki kita ajarkan. Ini kepala loh nak, ini Hmm. mulut. Terus untuk alat kelaminnya ini penis untuk laki-laki, vagina untuk perempuan, dan nggak boleh menggunakan istilah. Misalnya istilahnya penis diganti burung, burungnya disunat ya, burungnya sakit ya, itu nggak Hmm. boleh. Jadi kita Hmm. harus benar-benar mengungkapkan ya sesuai bahasanya. Kalau memang Hmm. organ genital laki-lakinya penis, ya kita sebut penis. Organ genital perempuannya vagina, kita sebut Bahasa vagina. biologisnya aja ya Mm-mm. dok ya. Bahasanya harus asli gitu, nggak boleh Hmm. dipleset-plesetin karena Hmm. dikhawatirkan dianggap sebuah bercandaan gitu kan Hmm. pada anak. Nah, tadi usia 3 tahun kenalkan jenis kelamin, ini laki-laki, ini perempuan. Ayah ini laki-laki loh nak, kamu emas laki-laki juga. Bunda perempuan, punya ini, punya vagina, sama ade juga perempuan. Jadi Hmm. untuk usia 3 tahun mereka sudah bisa kita ajarkan untuk membedakan jenis kelamin, mana laki-laki dan Hmm. mana perempuan.
Nah, untuk usia 4 sampai 5 tahun kita ajarkan lebih mendalam sedikit ya. Kita bisa ajarkan tentang organ reproduksinya. Boleh kita berikan penyampaian tentang cara membuat adik tapi dengan bahasa yang halus dan tidak vulgar. Jadi sebisa-bisanya kita aja nih gimana cara gini loh nak membuat adik tuh gini, ada perempuan ada laki gitu tapi dengan bahasa yang tidak vulgar gitu kan. Nah, itu untuk usia 4 sampai 5 tahun. Kalau usia 6 sampai 8 tahun, ini anak sudah mulai masuk ke fase pubertas. Ada perempuan, anak perempuan, pubertas itu sekitar usia 8 sampai 13 tahun. Gitu. Sekitar 8, 9, 13 tahun range usia rata-ratanya 10 tahun. Nah, kalau pada anak laki-laki lebih terlambat setahun, biasanya usia 9 sampai 14 tahun. Ini kita bisa berikan edukasi tentang persiapan untuk menghadapi masa pubertas. Karena yang paling ngeri ini kan masa pubertas ya, di mana fase transisi fase anak ke arah fase dewasa gitu kan. Nah, ini Ya, yang harus remaja kita ya dok ya. remaja kita harus hati-hati untuk menjelaskannya. Selanjutnya untuk usia 9 sampai 12 tahun, ini kan diharapkan memang anak sudah masuk fase pubertas ya Teh. Karena kan tadi sekitar range 10 tahun ini anak sudah mengalami fase pubertas. Nah, di usia seperti ini kita boleh lebih gamblang lagi kita jelaskannya tentang apa itu menstruasi nak, apa itu ereksi, ejakulasi, masturbasi pada anak laki-laki. Boleh banget kita jelaskan itu kepada anak. Justru penting kan ya Teh, daripada cari tahu informasi sendiri, mendingan kita kasih tahu gitu Belajar kan. Kita dari yang berikan, sumbernya tidak tahu dari mana. benar, benar. Jadi lebih baik kita berikan pemahaman kepada anak gitu kan. Nah, untuk usia di atas 12 tahun, 13 tahun ke atas, biasanya anak-anak sudah mulai suka dengan lawan jenis. Nah, kan sekarang zaman tuh udah pada apa ya, aku lihat kayak pacaran, bunda, ayah untuk anak usia yang 12 Yang sampai belasan 13 tahun. tahun. Nah, inilah kita memberikan pemahaman bagaimana berhubungan dengan lawan jenis, batasan-batasan apa saja yang harus dilakukan oleh anak terhadap lawan jenisnya. Nah, setelah tadi udah mengajarkan sesuai usianya, selanjutnya kita tanamkan rasa malu pada anak. Kita ajarkan, kita tumbuhkan rasa malu ini pada anak. Contoh kecilnya, kalau anaknya mandi, kamar mandinya kalau bisa ditutup. Kalau masih mandi sama kita ya, kita masih mandikan, kalau bisa kamar mandinya ditutup. Terus usahakan kalau keluar dari kamar mandi menggunakan handuk atau pakai baju di kamar mandi juga lebih baik. Terus saat mengganti pampers atau saat mengganti pakaian, memakai baju di ruangan yang tertutup, jangan sampai terlihat orang lain kecuali kita orang tuanya kan. Jadi tanamkan budaya rasa malu terhadap anak gitu. Nah, kalau misal lagi di luar ke toilet umum dibiasakan ibu sama anak perempuannya, laki-laki sama ayahnya, atau kalau kadang kan suka mandi bareng ya, usahakan untuk anak laki-laki yang mandinya sama papanya gitu, anak perempuan mandinya sama mamanya, jangan dibalik, anak laki-laki mandi sama mamanya, anak perempuan mandi sama papanya gitu. Setelah tanamkan budaya malu terhadap anak, ajarkan tentang bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh dan boleh disentuh. Jadi ajarkan area mana aja sih yang boleh disentuh. Misalnya untuk area yang tidak boleh disentuh seperti daerah mulut, dada, kemaluan, dan bokong. Tetapi boleh disentuh ketika anak misalnya sedang mandi sama orang tuanya. Jadi dengan catatan ya Teh, boleh disentuh ketika anak sedang mandi dengan orang tuanya, atau saat orang tuanya membersihkan bekas buang air besarnya, atau saat kita periksa ke dokter, itu pun dengan dampingan orang tua. Jadi dengan catatan boleh disentuhnya untuk beberapa hal gitu. Betul. Selanjutnya tadi kan udah tahu nih mana area yang bentar ya. Aku nggak ada yang jagain bayi. Aduh, kasihan sayang. Halo.
halo tuh aku Ah, lucu, matanya belo-belo itu. kayak bapaknya. Tadi udah tahu nih mana yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh. Baru kita belajar tentang area hijau, orange, dan merah. Atau istilahnya ada sentuhan baik, sentuhan membingungkan, dan sentuhan tidak baik. Nah, kalau area hijau ini mulai dari bahu ke atas, lutut ke bawah, ke kaki. Nah, itu area hijau. Kalau disentuh itu sentuhan baik. Biasanya yang boleh menyentuh orang tua, keluarga, ataupun teman sesama jenis. Ya, itu untuk area hijau atau istilahnya sentuhan baik. Nah, untuk area orange ini area yang membingungkan gitu. Sentuhan yang membingungkan. Ada yang disebut sentuhan kasih sayang ataupun sentuhan nafsu. Ini dari bahu sini ke tangan sampai kaki, dari kaki gitu. Ini area yang sebenarnya boleh disentuh orang tua ataupun keluarga. Tapi kan tadi saya bilang ini bingung nih, namanya sentuhan membingungkan. Apakah ini sentuhan kasih sayang atau sentuhan buruk? Nah, untuk sentuhan area merah, ini merupakan sentuhan yang tidak baik atau sentuhan buruk. Ini berada di dalam yang tertutup pakaian. Jadi area inilah yang hanya si anak itu sendiri yang boleh melihat. Gitu. Tidak boleh disentuh ataupun dilihat orang lain. Gitu. Nah, sudah mengajarkan tentang area mana yang nggak boleh disentuh, terus tentang sentuhan baik, sentuhan buruk seperti apa. Lalu ajarkan anak untuk mengatakan tidak kepada orang yang pertama, kalau ada orang yang menunjukkan organ genitalnya kepada anak itu, jadi dia sengaja membuka pakaiannya di depan anak, atau ada orang yang menyentuh area pribadi yang tidak boleh disentuh, terus ada orang yang memberikan anak tersebut gambar ataupun video orang telanjang gitu ya, istilahnya video porno. Jadi kita harus ajarkan anak untuk mengatakan tidak. Lebih bagus lagi kalau ajarkan anak tentang bela diri gitu kan. Tapi kan bela dirinya ya dalam artian untuk mempertahankan diri dari entah pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Nah, tadi udah mulai dari pengertian pendidikan seksual, kapan tujuannya apa, kapan dilakukannya, bagaimana cara memberikan pendidikan seksual pada anak. Nah, dari itu semua berarti kita udah lihat dong betapa pentingnya memberikan pemahaman tentang pendidikan seksual terhadap anak ya, Mama. Karena yang pertama untuk supaya anak enggak mengeksplorasi sendiri gitu, untuk mencari tahu apa itu seksualitas. Jadi lebih baik kita yang memberikan pemahaman terhadap anak daripada anak yang mencari tahu sendiri. Udah gitu untuk menghindari tadi kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual pada anak. Iya, setuju Gitu. banget. Jadi Jadi, sebelum terlambat, kita bisa ajarkan nih tentang pendidikan seksual mulai dari hal yang kecil dan sedini mungkin. Gitu. jadi buat orang tua yang mungkin masih ada ya kayaknya yang kebiasaan kalau anak mandi sore dibawa di luar gitu kan, Dok. Pakai Benar. pakai ember, pakai ya jolang apa gitu ya dibawa di luar, Iya, anaknya mandi di situ sendiri. dilihatin Terus orang-orang orang. pada lewat. Nah, itu udah berhenti, jangan dibiasakan seperti itu ya. Takutnya Nah, nanti itu anaknya makanya merasa pentingnya. ya ini bukan privasi dianya gitu ya. Benar-benar. Jadi makanya kita pentingnya menanamkan rasa malu pada anak gitu. Betul. Jadi udah mulai dibiasakan dari kecil ya. Maksudnya yang udah bisa berdiri, udah bisa mandi di kamar mandi, ditutup atuh ibu pintunya. Kalau keluar pakai anduk. Kadang juga saya suka miss gitu kan, suka nggak pakai handuk keluar anaknya gitu kan, pas baca lagi oh iya ya, penting banget berarti ini menanamkan rasa malu pada anak. Kalau Betul. saya sensitif untuk melakukan cium mulut ke anak gitu. Itu kalau bisa sih jangan gitu. Saya sebagai orang tua nggak pernah mencium anak di area mulut. Jadi jangan sampai kalau ada orang kan orang gemes ya gitu, kalau bisa enggak.
Enggak untuk Nggak di cium area bibir. sensitif ya, oke. Nah, tadi kan area Mm-mm. sensitif ya mulut gitu. Mm-mm. Halo Pak Agung. Hai Pak Agung. Dokter, ada pertanyaan dari Mam Denura. Kalau misal Nah, cebok pup anak perempuan harusnya dicebok oleh ibu ya. Kalau sama ayah gimana? gimana? Ini tadi aku Usia sempet mau berapa nanyain dulu? ini juga sih dok. Kayak Usia cebok berapa pup dulu terus nih? ganti Mm-mm. ganti popok gitu kan sama Ah, kalau sama ayah tuh gimana menurut dokter? Kalau sama kan tadi saya udah bilang ya emang ya kalau Hmm. misalnya anak laki-laki sama usahakan dengan papanya, anak perempuan dengan Hmm. ibunya. Tapi sampai Hmm. batas usia berapa dulu nih? Kalau masih melakukannya sampai fase pubertas kan nggak baik juga kan gitu. Tapi kalau Iya iya masih iya iya. anak-anak kecil ya Baik, masa balita pertumbuhan gitu kita ya. semua gitu, bayi ataupun balita. Tapi kalau sudah sampai fase pubertas ya ojo lah jangan gitu. Iya. Jangan di ini sama papanya atau dibalik ibunya. Kan pasti mereka udah bisa ini ya, biasa usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun biasanya sudah bisa cebok sendiri mungkin ya. Cebok Anak saya sendiri seorang iya masih ya. 1 tahun gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi jangan sampai ditunggu Betul. sampai pubertas, fase pubertas, Hmm. Mam Denbra. Karena kalau misalnya balita juga, kita kan kadang-kadang butuh bantuan suami juga ya Mm-mm. untuk ganti popok, Benar-benar. untuk apa gitu. Tapi kalau misalnya tadi kata dokter udah seharusnya dia sendiri gitu ya, sudah Nah, gitu, jangan iya, kalau udah diperbantukan bisa oleh mah ya ayahnya menurut ya saya. we aja sendiri gitu kan. Tapi jangan Mm-mm. sampai pas masa pubertas masa masih gitu kan. Mm. Nggak apa-apa mam kalau masih bayi sampai balita. Eh, Mm-mm. Oke. Ada gitu. yang bertanya lagi, Mas, di sini? Boleh, kalau jika ada yang ditanyakan atau misalnya, Mams, ada komentar apa-apa, boleh nanti kasih komentar Hmm, aja di IG Feeds-nya. ya, Mungkin ya. kita untuk topik kali ini sudah selesai. Oh, maaf, ada balasan lagi dari Mam Denura, Dok. Oke, Oke. kita bahas dulu aja ya dok ya sebelum kita Hmm, akhiri live-nya ini. ya. Selain sama Tadi ayah Mam ibu, Denura berarti berarti sejenis kelamin ya. Misal pasangan tidak ada di rumah, ada nenek kakeknya atau om hmm, tantenya. tadi yang saya bilang Mm-mm. tergantung usianya gitu. Kalau masih Mm-mm. anak atau balita ya boleh-boleh aja gitu kan. Kadang kan Mm-mm. kita kan menitipkan anak kepada orang tua Orang tua. ataupun kepada adik atau kakak gitu ya boleh-boleh aja gitu. Dengan catatan tadi kalau cebok ditutup pintunya, terus langsung Mm-mm. pakaikan celana di dalam kamar mandi, jangan sampai keluar dari kamar mandi telanjang celana gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau usia-usia yang diharapkan belum pubertas sih nggak masalah. Mm-mm. Kadang kan kalau anak kecil tuh kalau udah cebok langsung lari keluar tanpa pakai Iya, apa-apa ya. Mungkin sekarang kita benar-benar. kasih ajakan aja ya buat anaknya kalau misalnya pakai anduk dulu gitu ya. Ini pakai anduk aja Mm-mm. kalau misalnya udah selesai pipisnya gitu kan. Jadi si anak juga nanti Benar. terbiasa sampai besar untuk oh iya pakai anduk dulu. Oh Iya, iya jadi dilap saya dulu. suka ngelihat anak karena sudah dibiasakan dari kecil ditanamkan budaya malu, mereka jadi malu gitu, nggak mau pakai celana di luar, nggak mau malu, maunya pakai di dalam gitu. Yang tadi area yang tidak boleh disentuh kan area kemaluan ya teh. Itu kan tadi saya bilang dengan catatan boleh disentuh ketika mandi ataupun ketika buang air besar. Tapi tadi yang saya bilang dengan catatan Mom Denura gitu. Boleh-boleh saja, asal nggak sampai masa pubertas masih dicebokin atau dimandiin. Iya, Gitu. Mom Denura ada pertanyaan lagi, boleh 5 menit lagi mungkin kita akhiri sambil nunggu pertanyaan yang lainnya. Hai, namanya siapa dok? Kalandra, Panggilannya Kala. ada yang manggil Kala, ada yang manggil Andra.
Mam, di sini siapa yang udah pernah ketemu sama dokter Ipi di KMC? Tidak ada. Karena kemarin juga aku lihat sempat praktek juga ya dok ya di KMC. Nah, Mm-mm. sekali. Ada yang pernah ketemu Sama-sama. nggak nih? Sama-sama Terima. tuh Mam Gunura. Halo, yang baru gabung. Mungkin yang baru gabung di sini, Mam, nanti bisa lihat pembahasannya lagi di feeds-nya ya di IGTV KMC. Karena sekarang sih sudah 30 menit kita pembahasan untuk topik ini. Jadi kita akhiri saja ya, Dok ya. Jika ada yang Semoga komentar, bermanfaat ya ilmunya. iya, Udah nggak amin. boleh dianggap tabu lagi gitu masalah Betul. seksual. Jadi udah Mm-mm, betul. bener-bener harus, kudu, wajib gitu. Dikasih Apalagi di tahu tengah-tengah sama era anak. digital yang serem Betul. seperti ini. Aku pun takut sebenarnya karena punya anak laki kan. Aduh, bener-bener harus ini, harus mengajarkan dari dini. Betul. Gitu. Iya, 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 betul dok. Dokter, makasih untuk edukasinya, untuk Iya, penjelasannya. terima kasih Ya, yang terima sudah kasih Mam semua yang nonton. bergabung. Ya, sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Oh ya, kita live-nya di Iya. dua, dua minggu sekali ya dok ya. Jadi nanti Yap. kita ada pembahasan lagi yang lain. Oke deh. Kalau ada yang pengen bahas materi, bisa aja DM ataupun komen Hmm, ya Teh. Misalnya, boleh. dok aku pengen bahas ini nih, kayaknya Ya, kadang kok kita juga bingung ya bingung gitu. mau bahas tentang apa yang pasnya gitu ya. Iya benar. Hmm, oke deh. Makasih ya, Dok, Kalandra, Iya, Dadah, terima terima kasih. kasih. Mam semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.